Shalom teman-teman semuanya. Ya teman-teman, puji nama Tuhan, selamat datang di ibadah kaum muda kali ini. Untuk mengawali ibadah kaum muda, kita mau pujikan apa, Sandy? Mari kita nyanyikan Kukan Terbang. Kukan Terbang. Teman-teman bisa makin berdiri sama-sama. Kita mau bersorak-sorai. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu puji nama Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk tetap bagi berdiri. Kita mau satukan hati kita untuk memasuki pelataran Tuhan, dan kita akan mengucap syukur karena di setiap ucapan syukur kita ada mujizat Tuhan dalam kuasa-Nya. Kita nyanyikan ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu.
syukur kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ku menang Yesus. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan. Sebentar lagi kami memulai ibadah pemuda ini. Berkati hingga awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Dan berkati juga teman-teman yang sedang di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita habis ini mau ngapain Sandy? Habis ini kita mau nyanyi Bangkitlah Menjadi Terang. Bangkitlah menjadi terang. Teman-teman boleh bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan iblis dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alat-Mu dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan iblis dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Menjadi terang, percayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan iblis dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Amin, puji nama Tuhan. Yesus kan beri kemenangan bagi kita semua. Amin teman-teman. Amin, puji nama Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui hambanya nanti. Kita mau pujikan satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita mau pujikan pujian ini dengan kerendahan hati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan sekali lagi. Bila kau izinkan ya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan pada petang hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan tolong berkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati kami semua agar kami dapat mengerti apa isi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kencap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman pemuda semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik. Luar biasa, baik ya. Adakah yang sakit? Sehat semua, puji Tuhan ya. Ini cuacanya lagi ndaldul ya istilahnya.
Kadang hujan, kadang ini membuat kondisi tubuh kurang, jadi buat kurang fit gitu ya. Jadi kita mesti menjaga kesehatan. Puji Tuhan, terima kasih buat pemuda, pembina pemuda dan juga Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena saat kita melayani firman Tuhan itu adalah satu kesempatan. Yang punya talenta musik, yang melayani pujian, dan kita semua yang di sini itu melayani Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu supaya kita menjadi pelayan-pelayan dan hamba-hambanya yang setia. Ya, temanya malam hari ini adalah glow and grow, ya, glow. Kalau sekarang ini yang terutama perempuan, biar glowing itu gimana sih gitu ya. Kalau misalnya usia-usia seperti Kak Nini ini anti-aging, cari-cari yang kayak gitu ya, produk-produk seperti itu, perawatan dan sebagainya. Yang enggak juga sih, yang penting kan kita jaga kebersihan, kita perawatan sesekali, yang penting kan kebersihan, menjaga diri kita. Nah, biasanya yang dicari kan gitu ya, biar glowing itu gimana ya, yang yang suntik sana sini kayak gitu ya. Orang berupaya seperti itu untuk mempermak bagian luar, penampilan luar itu orang begitu luar biasa upayanya ya, sampai ke salon-salon. Laki-laki juga seperti itu, yang namakan laki-laki itu pria metroseksual. Pria yang boleh gitu loh ya. Sekarang kan sudah enggak bagiannya perempuan aja biar glowing gitu kan, tapi juga pria juga seperti itu. Jadi jangan mau ketinggalan. Tapi tujuan kita juga tidak hanya mempermak bagian luar saja. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah gitu loh ya. Tapi tujuan kita sebagai anak Tuhan itu apa sih? Yang terpenting adalah supaya kehidupan kita itu semakin indah, semakin kita rindu untuk dipakai Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yang baca siapa ya? Oke. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita adalah terang dunia, ya. Masing-masing kita semuanya anak Tuhan itu ada titah di dalam diri kita, ada titah Tuhan, ya. Tuhan menciptakan kita, meng-create kita, melahirkan kita, memiliki tujuan, ya, supaya kita hidup. Pasti adik-adik juga semuanya, adik-adik pemuda pasti punya tujuan. Kuliah tujuannya untuk apa? Benar enggak? Sekolah tujuannya untuk apa? Ya enggak? Kalau misalnya jalan-jalan ke mall aja juga ada tujuan. Kalau Kak Nini jalan-jalan ke mall pasti kalau enggak ada tujuan juga ngapain gitu ya, cuma jalan gitu ya, enggak apa-apa sih. Tapi kayaknya kalau perempuan, wanita ya enggak mungkin dia kalau cuma jalan, ya enggak? Kakinya jalan, matanya juga jalan. Hawa-hawanya juga jalan gitu kan. Itu wajar asal ada tujuan. Misalnya orang tuanya, ibu bapak manggil Yada, pasti juga ada tujuan. Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia, itu juga ada tujuan. Saat ini kalian mendengarkan firman Tuhan, titah Tuhan. Dan titah Tuhan itu sudah tersemat, terpatri di dalam diri kita. Tuhan sudah tinggal di dalam kuasa Roh Kudus, Immanuel, yang Natal nanti, yang Desember ini kita rayakan tiap tahun, adalah Allah yang Immanuel.
Artinya terang itu sudah tinggal di dalam diri kita. Tinggal kita membakar. Ya, kita terus membuat terang itu semakin bercahaya. Nah, supaya apa? Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di surga. Coba diperhatikan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Melihat perbuatan. Kadang kita nggak punya istilahnya, kita nggak pandai berbicara. Tapi sikap dan perilaku tingkah kita itu berbicara, ya enggak? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita ini adalah bau harum Kristus? Kitab yang terbuka. Ya. Kehidupan kita tidak hanya melulu hanya kita, kalau kita hanya sekedar ngomong gampang, semua orang juga bisa. Tapi bagaimana sikap dan perilaku kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Caranya bagaimana? Sekarang ini kan tekanannya begitu kuat ya, adik-adik pemuda ya. Sekarang era teknologi, era digitalisasi. Era digital. Semuanya serba digital. Ya. Untuk belanja pun juga enggak perlu tinggal tek langsung order apa sudah bisa. Bahkan pengaruh-pengaruhnya itu begitu luar biasa. Gaya gravitasi itu begitu kuat menarik kita. Kalau kita tidak kuat memegang yaitu firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Kita akan ikut arus. Ya, pengaruh-pengaruh di dalam dunia. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan sudah memilih kita, bukan kita yang berinisiatif untuk memilih. Tapi Tuhanlah yang berinisiatif untuk memilih kita menjadi terang Tuhan. Ya. Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terang kita bercahaya. Tadi kembali ke Matius 5 ayat yang ke-15 tadi. Matius 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi gantang itu adalah sebuah alat pengukur yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, orang Israel ya, untuk mengukur, untuk timbangan ya. Ada yang 1,5, ada yang 2 kilo. Nah, nggak mungkin kan kalau kita menyalakan ada gelap, terus kita dinyalakan lampunya atau lilinnya, kemudian ditutup, kan tetap gelap, ya kan? Kalau namanya sinar ya terang, kita menyalakan. Contoh kalau zaman dulu, ya zamannya kan ini itu, ada nggak yang tahu Petromax? Nah tahu. Vian tahu? Oke, ya benar masih ada ya berarti ya. Terus ini yang lampu teplok. Yang tahu nggak? David ya? Iya, namanya David ya? Ya. Tahu lampu teplok? Kamu dari Lampung ya? Ya, kalau yang di pelosok-pelosok di bagian selatan ya enggak ini ngomong. Kenapa di pelosok? Kalau di bagian pedesaan gitu masih inilah namanya lampu teplok gitu kan ya. Apa bahan bakarnya? Minyak ya? Iya. Minyak tanah. Kalau yang Petromax itu apa? Spiritus ya? Nah, itu. Selalu ada bahan bakar. Kita sudah memiliki bahan bakar minyak. Makanya kan ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana dia siap selalu ready yang namanya minyak. Harus ada minyak. Minyak itu apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan itu
yang membuat sinar kita terang. Kalau kita sudah memiliki terang Kristus, kita harus bergerak untuk keluar. Ya, untuk menjadi berkat. Bukan kita mengurung diri seperti katak dalam tempurung, bukan kita yang sudah Tuhan inginkan jadikan kita terang, tidak merefleksikan terang itu, malah terang itu ditutup di dalam apa? Gantang, sehingga tidak kelihatan cahayanya. Kalau di dalam aplikasi kehidupan kita kurang bergaul, ya masih malu nggak apa-apa, tapi jangan pemalu terus gitu ya. Kalau sekarang ini kan zamannya orang eksis ya, apa-apa di-upload, apa-apa di-share, ya Kak? Ya enggak? Bahkan ngeluh-ngeluh, mencaci maki juga di-share, lagi kesel sama yang kerja-kerja di sini satu kantor gitu, di-share, ngomel-ngomel gitu. Takutnya nanti yang ini nggak punya aplikasi WA jadi nggak ngeliat, dia nggak tahu kalau lagi pegel gitu kan, lagi mangkel gitu Kak. Percuma gitu ya, kita apa ya, karakter kita itu tercermin dari apa yang kita share, apa yang kita katakan. Itu adalah jendela, halaman kita, halaman depan kita. Itu dapat terbaca. Oh, orang ini kesukaannya ini, oh orang ini seperti ini, orang kelihatan. Ya, sering kan, lama-lama kelihatan juga gitu loh. Dan Tuhan inginkan kita sebagai anak Tuhan itu untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah menjadi terang. Tuhan sudah natal di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan sudah melahirkan kita ya di dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi terang itu. Ya. Kalian di sini belajar firman Tuhan. Belajar titah Tuhan. Belajar pada sumber terang itu. Akulah terang dunia. Terus siapa ya? Aku lupa. Pakai masker sebelahnya Vian siapa? Noel, Immanuel ya. Ya. Tuhan hadir di dalam dunia untuk apa? Supaya kehidupan kita, kehidupan di dalam dunia itu menerima terang Kristus seperti lilin-lilin itu. Ya. Di tengah kegelapan dunia. Nah, loh Kak, aku juga pengen lo ngeksis seperti mereka. Boleh gitu loh. Kalian mau jadi influencer, sekarang kan banyak ya orang-orang kepengen terkenal. Dulu cita-citanya enggak, kalau zamannya Kak Nini, cita-citanya jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi guru, jadi dokter, terus jadi apa lagi? Pilot gitu, kayak yang keren-keren kelihatan. Vian dulu cita-citanya waktu kecil jadi apa? Tentara, Ultraman itu yang berubah gitu ya. Dia dulu cita-citanya apa? Wah, ya kepengen mendirikan Yuri Gagarin ya. Putri cita-citanya apa? Oh, jadi bidan. Jadi bidan? Enggak. Kadang-kadang apa yang kita cita-citakan itu, apa yang kita impikan itu enggak sesuai. Mungkin Gesal pernah kesaksian ya, kepengen jadi ini tapi ternyata Tuhan enggak izinkan dan masuk di sebuah jurusan yang sama sekali enggak terpikir gitu loh. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah. Masing-masing setiap kita itu punya perjalanan sukses dengan Tuhan. Caranya berbeda-beda. Jadi jangan minder, jangan membandingkan. Ojo dibanding-bandingke ya. Itu menyakitkan, sakit kalau dibandingkan ya. Jangan pernah bandingkan, jangan pernah juga kita merasa minder. Kita itu istimewa ya. Di mata Tuhan kita berharga. Masing-masing kita Yega, Tuhan sudah masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana memegang harapan janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu terjadi. Ya. Kembali ke ngeksis tadi. Boleh anak Tuhan ngeksis? Boleh, nggak masalah. Jadi influencer, jadi selebgram, terus jadi YouTuber.
Kenapa? Karena kepengen dapat gaji di situ, dapat AdSense di situ, ya. Kepengen terkenal, kepengen viral. Boleh, boleh. Tapi kita harus memiliki dasar yang benar. Ya. Jangan sampai apa yang kita viralkan itu karena kita tidak memiliki dasar yang benar, kita viralkan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi batu sandungan. Malu memang pada saat itu. Ya, ada banyak kita lihat ya. Nah, kita anak Tuhan jangan seperti itu. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ya. Mungkin kalau kita aku kepengen galilah potensi diri kalian ya. Miliki dasar yang teguh, belajar firman Tuhan, cari kehendak Tuhan, belajar untuk mengekspos diri dengan cara yang benar. Dengan kemampuan, dengan passion, kesukaan kalian, dengan potensi yang di dalam diri kalian itu apa? Mungkin yang suka nyanyi, kalian bisa mungkin ya kayak di sekolah minggu misalnya, mungkin gerakan-gerakan yang kira-kira ini di TikTok nggak masalah, gitu loh. Atau bikin renungan-renungan singkat, ngedit-ngedit seperti itu. Bisa, boleh, itu menjadi berkat. Orisinilnya, misalnya kalian punya foto-foto ya ini pemandangan, kalian bisa edit jadi video. Ada ayat firman Tuhannya. Sekarang kan lagi ini kan TikTok ya. Ya media-media TikTok, terus apa lagi? Aplikasi apa lagi? Selain Instagram juga banyak difasilitasi. Nah, tawaran-tawaran dunia ini yang membuat kita harus benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Jangan terseret dengan pengaruh-pengaruh dunia. Contohnya apa kan ini? Ya segala hal yang kira-kira sekarang kan lagi juga viral, caci maki di YouTube ya. Terus nge-review, menjudge, ya menilai segala sesuatu, ya enggak? Terus prank-prank seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya terkenal. Ada banyak influencer, YouTuber yang mereka punya konten. Apa sih sebenarnya kontennya? Itu subscribernya begitu banyak, artinya minatnya dunia ini. Karena itu yang disukai dunia. Ya. Itu yang disukai dunia. Nah, kita anak Tuhan bagaimana memilah segala sesuatu yang itu benar atau enggak. Kalau kalian tahu firman Tuhan, kalian bisa menilai, dikasih hikmat oleh Tuhan, ini enggak benar. Nah, kalau Kak Nini pribadi, kalau nge-subscribe sesuatu, ya, yang kira-kira itu bisa membangun diri Kak Nini. Ya, coba sekarang ya Bes, yang di-subscribe apa ya Bes? Banyak apa? Apa? Gaming. Ya. Kalau kan ini suka itu loh, ACC. Tahu? Iya, itu bagus itu. Jadi kalau kalian ini budaya, jadi itu kan kontennya ini sejarah ya, ke candi-candi ya, bentuk candi sampai kan ini istilah kayak Dwara Pala dan lain-lain kayak gitu kan, itu bisa kayak menceritakan sejarahnya kenapa bisa berdiri candi ini jenis candi apa, jadi sejarah itu bagus juga ya. Nah, hal-hal yang bisa mengedukasi kita itu pasti juga mempengaruhi kita, adik-adik pemuda. Itu mempengaruhi apa yang kita tonton, yang menjadi tontonan kita setiap hari, ya, yang kita lihat, kita dengarkan, menjadi asupan kita, ya, itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau misalnya kalian suka nonton tentang kebangsaan, kecintaan, mendukung pemerintah, ya, Cokro TV 2045, nah, itu kan mensupport pemerintah juga, ya enggak? Dan channel-channel yang lain. Itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, mendukung program pemerintah. Ya.
Bisa kalian yang pinter matematika, bisa di TikTok, bisa memecahkan soal matematika, cari hitung-hitungan yang cepat itu gimana sih? Nah, banyak hal yang bisa kalian lakukan, sesuatu yang positif yang mendatangkan berkat. Ya, kalian diberi kepandaian di akademik, kalian diberikan talenta bermain musik, ya belajar mudah main gitar, gimana caranya? Ya mungkin Mas Wiki bisa kayak TikTok. Ya kan? Bisa mungkin tutorial untuk main gitar, banyak juga. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya tujuan kita bukan hanya jangan buru yang namanya viral, terkenal. Ya. Tapi gimana konten atau sesuatu hal yang kita share itu bermanfaat. Supaya apa? Pelita kita itu memancar, ditaruh di kaki Dian. Kaki Dian kayak tempat buat naruh lilin kayak gitu loh ya. Buat naruh sesuatu yang buat naruh apa? Biasanya apa ditaruh di tempat yang terang. Buat naruh lilin gitu loh, tahu kan? Kayak ini. Yang suka nonton film India kan biasanya ada. Ya, ditaruh di tempat yang agak tinggi. Untuk menopang supaya kelihatan karena kota kita di atas bukit yang tinggi, dilihat orang. Kita mau ngapain? Kita dilihat oleh teman-teman kita, orang-orang lain yang mereka belum mengenal Kristus. Biarlah kita yang masih dikatakan minoritas terus, tapi kita menjadi pribadi yang berkualitas. Terang kita itu begitu memancar. Ya, Tuhan yang sudah berinisiatif untuk memilih kita. Kita akan lanjut ya. Gimana sih supaya kita itu semakin menunjukkan terang itu? Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Pokok anggur itu adalah Kristus dan kita adalah rantingnya. Kalau kita lihat pohon anggur, dia selalu melekat. Kalau yang melekat pada pokoknya, dia akan berbuah. Ya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah melekat di dalam Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu yang akan menjadi satu landasan. Semakin kita kuat menahan gravitasi dunia. Ya. Menjadi bahan bakar kita untuk terus memancar. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang dan menjadi kering kemudian dibakar. Jadi Tuhan inginkan supaya kita itu menjadi pohon, ya, tanaman yang berbuah. Bukan hanya lebat daunnya, ya. Ya enak sih memang buat iup-iupan, buat perteduhan, ya. Tapi namanya kalau misalnya Agnes menanam jeruk, tapi kepengennya kan ya pasti tumbuh jeruk ya. Ya. Misalnya tumbuh semangka gitu ya. Oh ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi pasti intinya kan juga kepengen mendapatkan buah. Kita sudah berjeripayah. Ya. Kita sudah merawat. Nah, Kak Ninin tuh punya tanaman lemon. Itu enggak tahu kenapa. Saya tunggu-tunggu berbuah. Enggak berbuah. Yang lebat apa? Daunnya. Tapi tetap berharap. Karena tetap berharap untuk apa? Ya itu tak potongin. Ya lumayan lah buat perteduhan. Tapi pernah juga kan ini jambu biji itu kan enggak tahu. Kepengen kan ini tebang. Tapi ternyata dia sudah ada
buahnya kecil-kecil gitu. Kaget, jarang tak lihat soalnya. Nah, Tuhan inginkan juga kita menjadi pribadi ya, tidak hanya grow aja, bertumbuh. Bukan hanya daunnya, ya. Sehingga Tuhan mengutuk, ya kan? Mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan inginkan supaya kita berbuah. Dibuahi dengan buah-buah roh. Apa? Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, pengendalian diri, ya 9 buah-buah roh. Tuhan inginkan seperti itu. Ya. Kita pun sebagai manusia kalau kita menanam mengharapkan buah. Apalagi Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, ya, sudah hadir di dalam dunia, sudah berkorban untuk kita. Tuhan ingin buah di dalam diri kita, ya. Kunci untuk menjadi terang Tuhan yaitu kita senantiasa mengiring Dia sepanjang waktu. Firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam diri kita. Ya, sehingga walaupun kita di dalam gelap, tapi kalau ada terang, ada bahan bakar di dalam diri kita, itu akan terus bersinar walaupun di tengah gelap. Karena ada Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Ucapkan, ada Kristus yang tinggal di dalam diriku. 1, 2, 3, ada Kristus yang tinggal di dalam diriku. Itu yang memancarkan, itu yang glowing di dalam diri kita. Terus ya ing, kan ada ingnya kan. Glowing and growing, selalu bekerja. Allah selalu bekerja menyinari diri kita. Musa dia bergaul dengan Tuhan ya 40 hari lamanya. Apa? Setelah dia turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Firman Tuhan katakan, sinarilah wajahku dengan terangmu. Dan terang Tuhan itu yang menuntun setiap langkah kita menjadi suluh, menjadi pelita. Ya, makanya perlu kita setiap saat, setiap hari itu melangkah berjalan bersama Tuhan. Milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu adalah amunisi kita untuk menghadapi dunia. Ya. Pernah adik-adik kalau misalnya satu hari enggak ada kayak persekutuan yang benar-benar pribadi dengan Tuhan itu enggak sejahtera, Vian? Selalu ya. Enggak ke gereja misalnya ya, enggak pemuda gitu. Pernah ngerasa enggak ya? Enggak enak gitu. Aku enggak enak sama si Agnes. Aku tak tekoe gitu gara-gara C. Agnes. Nah, jangan ya. Enggak enak karena siapa? Jangan pernah kita meninggalkan persekutuan ya, ya. Ini saya bersyukur banyak ya. Puji Tuhan. Milikilah kerinduan untuk apa? Untuk berjalan dengan Tuhan. Saat ini kalian berjalan dengan Tuhan. Mengisi amunisi. Roh kita diisi bahan bakar yaitu firman Tuhan. Ya. Itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang siap untuk bertarung di tengah dunia dengan segala pengaruhnya, dengan pesimisme, dengan caci maki, dengan pemberontakan, ya. Kita bisa bergaul di tengah-tengah keberbedaan. Kita menjadi pribadi yang tidak merasa eksklusif. Kita menjadi pribadi yang bisa bergaul di mana saja, ya, dengan segala keberbedaan, ya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, oh iya, itu Kristen sendiri, ya. Jadi artinya kita memancarkan terang Kristus, ya. Dasar iman kita yang teguh menjadi landasan di dalam kita sebelum melangkah untuk menjadi pribadi, ya, menjadi pribadi yang diperhitungkan, ya. Kan kita juga nggak mau ya adik-adik diremehkan, bener nggak? Senang kalau kita dihargai, dipuji, senang kalau kita menjadi terkenal. Tapi sebenarnya menjadi terkenal itu juga nggak enak, gitu.
lebih baik kita menjadi pribadi yang sederhana. Namun kehidupan kita penuh menjadi berkat. Baik lewat perkataan kita, sikap dan tutur kata kita, kehidupan kita, di lingkungan kerja, dengan etos kerja, tunjukkan etos kerja yang baik, ya. Yang bekerja, yang kuliah juga, tunjukkan dengan prestasi kalian, ya. Tapi Kak Nini percaya dan Kak Nini lihat ya, kalian semua ini kan mantan murid-murid sekolah minggu. Satu kebanggaan Kak Nini itu kayak mongkok banget, puas banget. Ya. Ngelihat kalian itu di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Kelihatannya biasa-biasa aja. Kelihatannya. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa yang sedang memproses kalian. Itulah yang luar biasa. Kelihatannya gitu. Tapi justru yang biasa-biasa aja itu yang luar biasa. Siapa yang luar biasa? Kristus yang ada di dalam diri kalian. Tuhan itu tuntun dengan luar biasa. Orang pesimis, ntar 2023 resesi, banyak PHK. Ya, kita nggak bisa memungkiri semuanya itu pasti terjadi. Tapi percaya, selalu kalau kalian ada harapan pasti ada masa depan. Amin. Kalau ada harapan di dalam kalian, yaitu Kristus, janji-janjinya, itu selalu ada masa depan. Ditempatkan di mana? Nggak usah mikir, nggak usah pusing. Ntar aku dapat kerja atau enggak ya? Aku kuliah nanti gimana ya, diterima atau ya enggak ya gitu. Ya di universitas yang saya inginkan, di jurusan yang saya inginkan. Kadang yang kita inginkan belum tentu terjadi. Tuhan sudah persiapkan yang baik. Kita sudah menunggu lama, aku dan nunggu lama loh Tuhan. Apa yang aku inginkan. Tapi ternyata Tuhan memberikan yang terbaik. Asal kita tekun mencari Tuhan. Doa. Kadang apa yang kita doakan itu juga enggak terjadi. Tuhan sudah persiapkan apa? Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang terbaik. Enggak, kalau orang tua, lah kan ini orang tua. Kalau anak-anak yang nurut, ya, Tuhan itu, orang tua itu selalu siapkan hadiah. Enggak. Asal kamu ntar dapat nilai ini, tak kasih reward. Bener enggak? Kalau yang masih adik-adik kalian ya, dulu waktu masih kecil kan, kalian juga seperti itu ya, adik-adik ya. Selalu ada reward. Ya, misalnya nanti ini yang punya adik-adik sama adiknya, gitu, yang udah kerja gitu kasih hadiah ke adiknya. Kakak aja bisa seperti itu, apalagi orang tua, apalagi Bapa di surga yang selalu ingin memberkati. Tuhan tuh lebih senang memberkati dan Dia selalu ingin dekat dan memberkati kita. Tuhan nggak senang menghukum kita, ya. Kamu gagal tak hukum. Bahkan untuk memberikan pukulan aja, ayo 1, 2, 2,5, dikasih ancang-ancang, dia si aba-aba, bener gak ya ga? Gak langsung plak gitu tahu. Loh, salahku apa Pak? Gitu kan. Salah saya apa? Tapi selalu dikasih peringatan. 1, ayo gak beranjak dari situ. 2, 3, sampai hitungan keberapa? Itulah kasih Tuhan. Sabar kepada kita. Orang tua kita sabar kepada kita dengan segala tingkah laku kita. Tuhan juga sabar atas kita, membimbing kita dengan firman Tuhan. Oke, boleh dibaca Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, pelita, dan terang bagi jalanku. Ya.
Kalau firman Tuhan itu sudah menjadi suluh di dalam diri kita, menjadi landasan dan dasar kita, Tuhan sudah persiapkan kita untuk bisa keluar menjadi terang. Untuk kita bangkit menjadi terang. Bukan terus pelita itu di bawah gantang. Tidak memancar. Tapi Tuhan ingin kita menjadi pelita di kaki Dian. Ingat di Wahyu 7, kaki Dian. Itu melambangkan gereja yang selalu memancar. Yang selalu rindu untuk apa? Dibakar dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi berkat, untuk bersinar bagi banyak bangsa. Ya. Menjadi apapun yang kita miliki, kita share, kita mau terkenal, kita mau bikin channel apapun, intinya milikilah keunikan. Kalau bisa jangan sama dengan yang lain. Tapi yang mencerminkan ciri khas kalian apa? Sesuai dengan potensi. Kalian ini diberikan potensi oleh Tuhan. Diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, kita kembangkan itu, ya. Untuk apa? Kita sharing, ya. Enggak usah mikirin, biar cepat dapat subscriber yang banyak, biar cepat terkenal, gimana caranya? Nah, seperti itu. Nah, ada kayaknya di Instagram kayak beli supaya banyak ininya, follower. Ada yang kayak gitu, jual beli follower. Nah, kelihatan kayak segala cara dilakukan. Tapi kalau kalian anak Tuhan memiliki komitmen, konsisten, tekun, bekerja pun juga seperti itu, maka Tuhan pasti akan memberkati kalian. Ya. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 sampai kedua. Bangkitlah, menjadilah terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, bangkitlah, hai pemuda, menjadi terang, sebab terangmu sudah datang. Bangkit, bangkit, dan jadilah terang, sebab terangmu sudah datang. Atau lagu sekolah minggu, I want to be a little like us for the Lord. I want to be a little like us for the Lord. Itu lagunya Gesal waktu masih kecil. Ya, aku kepengen apa? Menjadi sinar Tuhan, karena Tuhan sudah menerangi diriku. Firman Tuhan sudah menjadi suluh pelita di dalam hidupku. Aku mau memancarkan, mau dipakai Tuhan menjadi kaki-kaki Dian, menjadi pelita yang bercahaya. Di tengah apa? Ayat yang kedua tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Mampukah kita menjadi terang Tuhan? Pasti mampu. Ya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Asalkan kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, ya jangan kita ego kita yang kita ini, ya. Tapi kita belajar untuk apa? Rindu memuliakan Tuhan, ya. Rindu memuliakan dan dipakai Tuhan. Tuhan, aku rindu. Selama dikatakan hari ini, katakan Tuhan, aku rindu, Tuhan pakai aku. Ya. Jadi kita mengenal Natal itu bukan hanya yang namanya ada lilin, ada kue, ada pohon cemara yang dihias. Kita bukan, pola pikirnya enggak seperti itu lagi. Tapi aku rindu bahwa Tuhan menjadikan aku ini, hatiku menjadi palungan Tuhan. Yang Tuhan hadir dan terus siap menerangi diri kita. Kita enggak glowing untuk diri kita sendiri. Tapi kita growing and glowing untuk orang lain dan orang di sekitar kita. Pertama di Yerusalem, lingkungan keluarga kita, ya, dan keluarga kita yang lain dan ujung bumi. Ya.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, saya percaya bahwa firman Tuhan Roh Kudus akan terus bekerja dan terus menerangi diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diterangi dengan firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman pemuda yang main musik, saya rindu mengajak untuk memujikan satu pujian menyenangkanmu. Kita rindu firman Tuhan boleh menerangi diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita boleh senantiasa punya kerinduan untuk apa? Untuk menjadi terang Kristus. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Saya mengajak adik-adik pemuda untuk berdiri, kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh, memujikan dengan hati yang penuh rindu dipakai Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Serahkan hatiku. Kuduskan Tuhan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, kan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
Penuhilah kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan sudah memilih kami Tuhan bukan karena kemauan kami, tapi karena inisiatif Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih karena Tuhan mau memilih kami Tuhan, yang seharusnya kami binasa, Tuhan memilih kami Tuhan untuk menjadi terang-terang Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah tinggal di dalam hidup kami Tuhan, Immanuel dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan yang sudah memimpin kami. Tuhan, tinggallah di dalam hati kami. Kami mau menjadi ranting-ranting Tuhan yang melekat pada Engkau Tuhan pokok anggur. Kami mau Tuhan terang, Tuhan bercahaya, firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Kami mampu, kami sanggup, kuatkan kami. Untuk kami menjadi terang Tuhan. Untuk kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan atas kehidupan kami. Lewat sikap tingkah laku kami. Lewat kehidupan kami. Lewat karya-karya kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga kami tidak bersinar menjadi berkat untuk diri kami sendiri dan orang terdekat kami. Tapi kami mau keluar Tuhan. Kami mau Tuhan mendaki bukit Tuhan. Kami mau mendaki gunung Tuhan. Untuk kami memperlihatkan betapa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu satu persatu yang hadir malam hari ini. Dan juga yang belum bisa hadir Tuhan. Tuhan urapi Tuhan pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Supaya terus Tuhan Kau pakai Tuhan dalam setiap karya kehidupannya. Seperti yang Tuhan rindukan di dalam diri kami. Di mana Tuhan sudah menenun kami memiliki tujuan yang indah Tuhan. Berkati satu persatu, berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati studi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga tim pelayan di tempat ini Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu telah berlalu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus berkarya. Terus bekerja. Terus mengingatkan kami. Kami berjalan bersama Tuhan. Pasti mendapatkan kemenangan Tuhan di tengah tekanan dunia ini. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Allah kami, Allah Immanuel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Saya serahkan pada song leader. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan pasti memberkati kita semua. Untuk doa penutupnya. Saya undang bangkit berdiri teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Kau telah pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bersyukur juga kami dapat berkumpul bersama, menikmati persekutuan bersama-Mu Tuhan. Bersama dengan pemuda-pemuda di GKT ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk masa muda kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau, biarlah Engkau memimpin kemanapun langkah kami berada Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan gereja yang sedang dilaksanakan Tuhan, Kau pimpin sertai hingga pembangunan ini dapat selesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur juga Tuhan, kami berdoa untuk segala aktivitas ibadah yang akan yang gereja ini lakukan Tuhan, Kau pimpin juga Tuhan. Kau berkati gereja ini agar terus berkembang dan terus memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat puji bagi Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua pulang ke surga atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,